Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asyadili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau semuanya, dan juga untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan juga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyampaikan di dalam hikmah ini, qallama ta'ti al-waridatul ilahiyatu illa baghtatan siyanatan laha li alla yadda'iyal ibadu biwujudil isti'dadi. Sedikit sekali inspirasi ilahi datang kecuali secara tiba-tiba. Hal itu untuk menjaganya agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ini kita telah mengkaji bahwa hamba Allah itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka untuk berkhidmah. Berkhidmah kepada Allah artinya diberikan kelebihan dalam beribadah, menghamba kepada Allah. Sedangkan golongan yang kedua adalah hamba-hamba yang Allah anugerahi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya kita tidak tahu mana yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dua-duanya contohnya, suri tauladannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan sedikit sekali inspirasi ilahi itu muncul, datang kecuali secara tiba-tiba. Hal itu untuk menjaganya, menjaga inspirasi tersebut agar para hamba tidak mengklaim, tidak mengatakan bahwa inspirasi itu muncul karena adanya persiapan. Jadi kita ini yang sering ibadah melebihi dari yang wajib Allah berikan kita keistiqomahan. Jangan pernah menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan itu melahirkan sebuah keistimewaan. Karena keistimewaan itu lahirnya itu tiba-tiba kebanyakan. Bukan karena ibadah apa? Agar hamba ini tidak mengklaim bahwa, oh karena saya melakukan ibadah ini, saya mendapatkan ini. Jadi tidak boleh. Karena apa? Agar Allah menjaga inspirasi tersebut. Contoh,
Beberapa bulan lalu ada seorang jamaah cerita. Ceritanya begini, salah satu pamannya itu bermimpi ketemu ayahnya. Ayahnya sudah wafat. Ketika wafat, setelah itu wafat, mimpi ketemu pamannya ketemu, dia nanyakan sang putra, kenapa kok dia tidak pernah datang kepadaku, tidak pernah bertamu kepadaku, nggak pernah ziarah maksudnya. Setelah itu, sang paman cerita ke keponakannya tentang mimpi tersebut. Kemudian sang putra niat untuk ziarah, berangkat dia naik mobil. Sampai di pemakaman, hujan deras, dia nggak bisa turun. Akhirnya dia ziarah dari dalam mobil. Beberapa waktu selang setelah itu pamannya mimpi lagi. Bapaknya datang, terus bilang, kenapa dia cuma ada di depan rumah tapi nggak masuk ke dalam? Pamannya cerita lagi ke anaknya. Padahal pamannya nggak tahu apa yang dilakukan anaknya. Pamannya cuma ceritakan saja. Terus sang putra mengatakan, iya kemarin hujan saya cuma di dalam mobil. Setelah itu dia baru ziarah lagi dan duduk di depan makamnya membaca Al-Quran. Baru setelah itu orang tuanya tidak datang lagi ke pamannya. Ini namanya inspirasi ilahi. Ya, inspirasi seperti ini tidak bisa datang direncanakan, tidak. Dia datangnya tiba-tiba. Agar apa? Agar seorang hamba ini tidak mengklaim, oh saya bisa mendatangkan roh orang tuamu. Kalau kayak gitu jualan itu. Karena hal-hal seperti ini itu datangnya tiba-tiba agar apa? Agar hamba yang dianugerahi inspirasi pengetahuan seperti itu tidak mengklaim, oh saya melakukan ini dapat ini, saya melakukan ini dapat ini, melakukan ini dapat ini. Hal seperti itu banyak terjadi. Tidak hanya di zaman kita yang seperti ini, masih ada orang yang seperti itu. Bagaimana zaman dulu yang lebih bersih lagi? Nah, lebih bersih lagi. Contoh, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, wafat di Mesir. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini waktu subuh beliau datang ke masjid, kemudian sholat fajar. Sholat fajar. Ketika sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala singkap bagi pendengaran beliau. Beliau bisa mendengar tasbih lantai yang beliau bersujud di atasnya. Beliau mendengar tasbih tembok-tembok yang ada di masjid itu. Tasbihnya tiang semuanya terdengar oleh beliau. Dan beliau tidak bisa mengangkat dirinya dari sujud itu sampai terbit matahari. Semua orang pun tidak bisa membangunkan beliau. Beliau nggak dengar apa-apa kecuali tasbih dari makhluk-makhluk Allah itu. Lah, ini namanya inspirasi. Ini anugerah dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Dan itu tidak bisa dipersiapkan. Datangnya selalu tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Maka kalau direncanakan itu udah pasti kebanyakannya dibuat-buat. Di sini dikatakan sedikit sekali. Artinya mayoritasnya anugerah seperti ini itu datangnya tiba-tiba. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mengirim pasukan ke Syam, kemudian ketika beliau khutbah di Masjid Nabawi, beliau di Masjid Nabawi sebagai khalifah, pasukannya di Syam, di Syria. Beliau mengatakan di atas mimbar itu, ya sariyatal jabal. Wahai pasukan, lihat ke atas gunung, karena di atas gunung itu ada pasukan musuh yang mau nyerang dari atas. Pertanyaannya, Sayyidina Umar tahu dari mana? Dan kenapa suara beliau nyampe ke Syam, ke Syria, padahal beliau di Madinah ketika itu? Ada video call atau ada drone? Ada satelit? Tidak ada ketika itu. Nah, anugerah seperti ini itu datangnya tiba-tiba. Tidak
melalui sebab. Agar apa? Agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena perbuatan ibadah persiapan yang dia lakukan. Jadi Allah menjaga hal-hal seperti itu dari klaim. Dari klaim. Maka kemudian hal-hal seperti ini apalagi dalam Rasulullah. Rasulullah itu sudah jelas tidak ada yang itu mujizat Rasulullah. Sedangkan kalau bagi hamba-hamba umatnya Rasulullah yang soleh ketika dianugerahkan hal-hal seperti itu artinya keistimewaan dari Allah atau bahasa kita karomah, dan itu datangnya tiba-tiba dan tidak bisa dipersiapkan. Mungkin dalam hal ini di antara kita ada yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Tapi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah setelahnya beliau menjelaskan agar kita tidak salah memahami dan agar kita mengerti akhlak yang benar bagaimana dalam menghadapi hal-hal seperti hal tadi. Beliau mengatakan, "Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il." Seseorang yang engkau lihat selalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, wa mu'abbiron an kulli ma syahida, dan menceritakan segala hal yang ia saksikan, wa dzakiron li kulli ma alima, dan menyebutkan segala hal yang dia ketahui, fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka jadikanlah hal tersebut sebagai bukti akan adanya kebodohan di dalam dirinya. Jadi ketika kita menemukan orang menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, kemudian yang kedua menceritakan segala hal yang ia saksikan, ya. Yang ketiga menyebutkan segala hal yang dia ketahui, maka jadikanlah itu sebagai bukti dalil akan adanya kebodohan di dalam diri orang tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya perkara yang baru, beliau menunggu wahyu dari malaikat Jibril. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan dalam banyak masalah, ada fitnah, Rasulullah menunggu wahyu dari malaikat Jibril, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ada ulama besar di masa tabi'in, ya, generasi setelah sahabat. Ulama besar tersebut namanya Abdurrahman ibnu Abi Layla. Ulama besar. Abdurrahman ibnu Abi Layla ini nasabnya dari sahabat Ansor, ya, golongannya dari Ansor. Beliau bertemu dengan 120 sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibnu Abi Layla ini pernah menceritakan beliau menghadapi satu permasalahan, kemudian bertanya kepada salah seorang dari 120 sahabat tersebut. Sahabat pertama yang beliau tanya ini meminta Abdurrahman ibnu Abi Layla untuk bertanya kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua minta bertanya untuk sahabat yang ketiga. Terus berputar sampai ke 120. Dari 120 sahabat tadi yang terakhir itu, dia memerintahkan untuk bertanya kepada sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama baru menjawab pertanyaan Abdurrahman ibnu Abi Layla. Jadi sahabatnya Rasulullah seperti itu. Ketika ditanya dia merasa dia tidak lebih mengetahui dari sahabat yang lain. Coba tanya sama dia. Coba tanya sama dia, sama dia berputar sampai 120, balik lagi ke yang pertama baru jawab. Ini para sahabat. Bagaimana dengan kita sekarang? Coba kita lihat fitnah-fitnah yang terjadi di media sosial. Orang baik diputar balik di media sosial jadi orang buruk, dimaki oleh sebanyak orang. Setelah itu baru ketahuan ternyata dia yang benar.
yang memfitnah yang salah. Berapa banyak terjadi seperti itu? Karena apa? Karena kita tidak mencari sumbernya. Berapa banyak orang menjelaskan tentang agama ini tanpa ilmu? Banyak sekali. Berapa banyak? Nah, yang fatalnya lagi, kita ditanya, kita nanyanya ke internet. Kemudian kita jawab. Itu bagaimana? Maka dunia sekarang apa lagi? Sekarang pakai AI kita nanya. AI itu bukan guru. AI itu hanya alat. Ya, AI itu alat. Dia mesin. Kita bisa jadikan dia sebagai alat. Bukan sebagai sumber. Ya, bukan sebagai sumber, karena kalau sumbernya salah nanti akan salah pemahaman kita, dan itu fatal sekali. Dan itu fatal sekali. Tapi ya itu sekarang ujian kita. Selain itu cukup mudahan, tapi ya itu ujian kita. Sekarang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh AI. Tidak ada, AI menjawab semuanya. Maka kalau AI menjawab semuanya, ketahuilah bahwa di dalam AI itu ada kebodohan. Karena dia menjawab semuanya. Dia hanya alat. Dia hanya alat. Maka ketika ada seseorang yang menjawab semua pertanyaan, artinya di dalam dirinya ada kebodohan. Dikisahkan, Imam Malik bin Anas ketika masa musim haji didatangi oleh jamaah haji dari Syria. Dia membawa list daftar pertanyaan dari masyarakat di Syria. Jumlahnya 32 pertanyaan. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya 3 pertanyaan. Sisanya beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kemudian yang membawa pertanyaan itu, apa yang bisa saya jawab nanti ke masyarakat saya? Ya katakan saja kepada mereka bahwa apa? Bahwa Malik menjawab dia tidak tahu. Imam Malik yang punya madhab, pendiri madhab Maliki, menjawab 32 pertanyaan itu, yang dijawab hanya 3, Pak. Yang lainnya dikatakan tidak tahu. Imam Malik siapa Imam Malik? Ulama dulu seperti itu. Tidak semua pertanyaan. Nah, ketika ditanya Imam Malik, kenapa kamu tidak menjawab? Imam Malik menjawab, sebelum aku menjawab, ketika aku sudah menimbang, jawabanku mengantarkanku ke sorga, baru saya jawab. Tapi kalau jawabanku mengantarkanku ke neraka, aku tidak menjawab. Seperti itu kehati-hatian Imam Malik. Nah, sekarang berapa banyak orang mengatakan Rasulullah tidak melakukan itu. Itu salah. Jadi dia menisbatkan hukum perkataan dia, hukum dia atas suatu perkara yang baru itu kepada Rasulullah. Padahal ulama besar tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini pendapatku, bukan pendapatnya Rasulullah. Dia hanya menyimpulkan sebuah hukum dari dalil-dalil. Artinya kesimpulan itu kesimpulan Rasulullah atau kesimpulan kita? Kesimpulan kita. Maka jangan pernah menisbatkan sebuah hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh dari para ulama. Maka para ulama ketika menyimpulkan, kesimpulannya itu dinisbatkan kepada dirinya. Khawatir apa? Khawatir Rasulullah tidak seperti itu pendapatnya. Beliau hanya menyimpulkan ketika dalam perkara-perkara yang baru. Maka ini bukti bahwa ketika ada orang ditanya apapun dia menjawab, ketahuilah di dalam dirinya ada kebodohan. Ada kebodohan. Saya pernah bertanya kepada guru kami, namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim. Beliau pakar hadis. Beliau mengatakan, tidak seorang pun di muka bumi ini yang dia tidak pernah menjadi seorang muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti tanpa dalil. Dia hanya ngikutin orang saja. Oh, saya ikut Ustadz A, saya ikut Kiai A. Oh, Kiai A ngomong seperti ini, saya ikuti. Nah, itu namanya taklid, tidak butuh dalil. Kata beliau apa? Setiap orang itu pasti menjadi muqallid
Ya. Taklid. Contohnya siapa? Contohnya saya, kata beliau. Contohnya saya. Bagaimana engkau mukallid, Syekh? Beliau mengatakan, saya punya mobil. Di jalan tiba-tiba mogok. Saya langsung telepon bengkel. Datanglah tukang bengkel. Dicek semuanya. Ternyata sebab mogoknya cuma satu, bensinnya habis. Seorang profesor bensin habis tidak tahu. Karena hanya bisa menggunakan alat itu. Urusan permesinan, ya urusannya orang lain. Yang dia punya ilmu dalam ilmu permesinan itu. Kita, kalau berobat ke dokter, kita pernah nanya ke dokter, kenapa dikasih obat ini? Apa sebabnya begini, begini, begini? Tidak, dokter itu yang tahu, sudah kita ikut dokter itu. Kita dijelaskan juga kita nggak akan paham. Tapi kenapa kalau urusan agama, semuanya pengen jadi mujtahid? Semuanya pengen yang paling benar. Padahal setiap bagian itu ada spesialisasinya masing-masing. Anda pernah kita nanya kalau HP kita rusak, kita datang ke counter diperbaiki. Apanya yang rusak begini, dijelaskan sama dia detil. Tidak, yang penting HP-nya balik, bisa berfungsi lagi, sudah selesai bayar. Itu namanya taklid. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang kita tidak bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Sebagaimana Imam Malik menjawab tidak tahu. Karena menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan itu bukti bahwa kita ada kebodohan di dalam diri kita. Kemudian bagian yang kedua, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan menceritakan segala hal yang ia saksikan. Tidak semua yang kita saksikan itu bisa kita ceritakan. Memang kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengatakan saya Isra Mi'raj, kemudian saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak masuk akal ketika itu. Ditanya, coba sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Ini kan orangnya nggak percaya. Akhirnya Allah memberikan keistimewaan, mujizat kepada Nabi Muhammad melihat Masjidil Aqsa. Jarak itu nggak penting. Hilang jarak itu. Disebutkanlah semua ciri-cirinya dan benar. Maka ketika kita menyaksikan hal-hal yang dalam tanda kutip istimewa, spesial, seperti cerita-cerita tadi yang saya ceritakan, ada pamannya bermimpi ketemu ayahnya, itu tidak bisa semuanya diceritakan kepada orang-orang yang tidak mampu memahami itu. Banyak hal-hal aneh, istimewa yang tidak bisa diceritakan. Ketika diceritakan, orang itu malah terganggu dan dia akan mempertanyakan. Contoh, Sayyidina Abu Hurairah, beliau menceritakan, saya meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali ilmu. Tapi saya bagi menjadi dua ilmu. Ilmu yang pertama sudah saya sampaikan semuanya. Tapi ilmu yang kedua saya rahasiakan, saya simpan sendiri. Karena kalau saya sampaikan, laputi ahadal hulkum, kata beliau. Kalau aku sampaikan, urat leherku ini akan dipenggal, diputus. Kenapa? Karena rahasia. Ketika disampaikan akan melahirkan fitnah yang lebih fatal lagi. Apa itu? Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan nanti khilaf yang terjadi antara para sahabat, dan itu tidak ada yang menceritakan. Kalau diceritakan, tidak diceritakan saja pertumpahan darah banyak di umat Islam. Kalau kita baca sejarah, hanya Sayyidina Abu Bakar kan yang meninggal dalam keadaan meninggal biasa, meninggal wajar karena usia. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh. Pertumpahan darah banyak sekali. Itu ketika informasi yang rahasia tadi disimpan. Bagaimana kalau dibongkar?
Maka tidak semua yang kita saksikan harus kita ceritakan. Nah, tidak semua yang kita saksikan harus kita ceritakan. Banyak cerita aneh-aneh yang kalau diceritakan di majelis ini, mungkin bapak-bapak, oh khurafat ini, oh ini, nggak percaya ini begini, nggak akan percaya. Kenapa? Karena tidak semua hal itu bisa diceritakan di majelis umum seperti ini. Itu Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang menceritakan seperti itu. Cucunya Rasulullah. Ada cucu Rasulullah dari Sayyidina Husain. Jadi keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain itu hanya lewat jalur beliau. Namanya Ali bin Husain. Panggilannya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu panggilannya. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Zuhri mengatakan di masa itu tidak ada yang lebih alim dari beliau. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan tidak ada yang lebih faqih dari Ali Zainal Abidin. Imam Malik juga mengatakan demikian. Artinya ini orang alim. Coba bapak-bapak nanti cari di Google, dicek nama Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Maka itu akan masuk ke dalam daftar salah satu dari imam Syiah yang 12. Ini cucunya Rasulullah, dia juga imam kita. Bukan karena mereka ngeklaim ini imam mereka, kemudian kita tidak mengakui keilmuannya, tidak. Karena Imam Syafi'i mengakui keilmuannya, karena kesolehannya. Dia mengatakan, seandainya semua yang Allah anugerahkan kepadaku aku sampaikan, sungguh mayoritas orang masyarakat akan mengatakan bahwa aku menyembah berhala. Karena apa? Karena banyaknya informasi rahasia yang Allah anugerahkan kepada dia. Kita kadang dipertemukan dengan orang, kita belum nanya sudah dijawab. Itu aja kita sudah takjub. Sudah takjub sekali. Itu hamba Allah. Bagaimana dengan Allah? Di dalam hadis pernah kita kaji di sini tentang salah satu keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematianku itu baik bagi kalian, ya kan? Kemudian uridot alayya a'malukum, amal kalian ditampakkan kepadaku. Amal perbuatan kita ditampakkan kepada Rasulullah. Rasulullah wafat. Itu hadisnya sahih. Diriwayatkan Imam Bazzar dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Maaf, Abdullah ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hadisnya jayyid. Imam Suyuti hadisnya jayyid. Sahih hadisnya. Itu hal-hal istimewa seperti itu. Kalau kita ceritakan tanpa muqaddimah, tanpa pengantar, tidak akan percaya. Tidak akan percaya kecuali hadisnya pasti. Jangankan itu. Mungkin ketika kita menyampaikan pertama kali di pikiran kita, pertama kali dengar, oh kayaknya hadisnya palsu itu. Karena bertentangan dengan logika kita. Masa orang yang meninggal bisa melihat amal perbuatan kita? Itu Rasulullah. Maka banyak hal-hal seperti itu yang tidak bisa diceritakan langsung kepada orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk memahaminya. Maka ketika ada orang yang menceritakan segala hal aneh-aneh yang dia alami, ketahuilah bahwa di dalam dirinya ada kebodohan. Karena tidak semua orang mampu untuk memahami kejadian-kejadian itu, maka lebih baik dirahasiakan. Lebih baik dirahasiakan. Karena Allah hanya menampakkan kepadanya, tidak menampakkan kepada orang lain. Itu artinya Allah ingin membuka rahasianya untuk hamba tersebut. Hamba tersebut harus menutup rahasia itu. Menutup rahasia itu, maka itu akhlak. Dalam menutup rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab tersebut harus dijaga. Karena ketika menceritakan segala yang disaksikan, itu tanda bahwa ada kebodohan di dalam dirinya.
Kemudian wa dzakiran likulli ma'alima, dan menyebutkan segala hal yang dia ketahui. Menyebutkan segala hal yang dia ketahui. Tidak semua orang mampu untuk mengetahui apa yang dia ketahui. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang maknanya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah, bicaralah kepada masyarakat manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jadi harus disesuaikan. Tidak bisa langsung menyampaikan ilmu-ilmu yang detail, itu tidak bisa. Tidak bisa. Oh, khutbah Jumat, waktunya pendek. Dia menceritakan ilmu yang detail, jelimet. Bisa tidak? Rasulullah tidak menyampaikan itu ketika khutbah. Itu dalam majelis iya. Majelis pun majelis umum, maka pengetahuannya harus lebih umum lagi, yang bisa diterima oleh semuanya. Di majelis khusus baru lebih detail lagi. Lebih detail lagi, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Terus itu ada tempatnya tersendiri, ada audiensnya tersendiri. Maka ketika dalam majelis detail, majelis ilmu umum, di dalamnya ada orang yang pendidikannya tinggi, menengah, bahkan ada yang tidak berpendidikan, maka harus diakomodir semuanya agar apa yang disampaikan bisa diterima oleh semuanya. Maka di sini disampaikan oleh banyak sekali para guru menyampaikan, tugas kalian sebagai seorang penuntut ilmu adalah menyederhanakan bahasa yang rumit, bukan merumitkan sesuatu yang sudah sederhana. Nah, kadang kita yang menyampaikan itu, kadang kita bahas yang sesuatu yang sederhana tapi diperumit, akhirnya bingung. Maka inilah kelebihan dari para ulama. Para ulama itu selalu menyederhanakan ilmu. Tidak pernah mempersulit ilmu. Jadi ilmu itu disederhanakan, bisa difahami dan bisa dipelajari. Maka dikatakan di sini, fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Jika kita menemukan orang tersebut dengan sifat seperti tadi, ditanya apapun menjawab, menceritakan semua yang dia lihat, ya, menceritakan semua yang dia lihat. Oh, tadi malam saya sudah Isra Mi'raj. Oh, cerita dia di depan kita, siapa dia? Oh, tadi malam saya nggak sholat di Korea Thayyibah, tadi malam saya di Mekah. Padahal orangnya di sini. Yang seperti itu udah. Kemudian dikatakan juga di sini, wa dzakiran likulli ma'alima, menyebutkan, menceritakan, menyampaikan segala yang ia ketahui. Maka jadikan itu sebagai bukti bahwa di dalam dirinya ada kebodohan. Ada kebodohan. Karena tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab, tidak semua yang dilihat itu diceritakan, dan tidak semua yang diketahui itu bisa disampaikan. Tidak semua yang diketahui itu bisa disampaikan. Maka ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ditekankan, ketika ada orang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Imam Abdul Wahab As-Sa'rani tadi yang kita ceritakan, beliau sujud kemudian mendengar tasbih. Tasbihnya tembok, tasbihnya kayu, semuanya dengar. Sampai beliau tidak bisa mengangkat dirinya dari sujud. Kira-kira kita siap nggak kalau kita dianugerahi seperti itu? Nggak siap. Makanya alhamdulillah kita nggak bisa. Alhamdulillah tidak dibuka. Bayangkan kita sholat, kemudian Allah membukakan telinga kita untuk mendengar itu. Kita nggak bisa bangkit dari sujud. Kira-kira di sekitar kita akan nganggap kita apa itu? Itu terjadi kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maka terhijabnya kita dari hal seperti itu anugerah dari Allah. Tapi kadang kita nyari hal yang seperti itu. Nah, itu tidak bisa.
Itu datangnya tiba-tiba. Maka dikatakan di sini hal tersebut adalah amanah. Dan hal tersebut adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia Allah tidak diperkenankan untuk disebarkan. Barang siapa yang menyebarkan rahasia tersebut, maka dia telah berkhianat kepada yang membocorkan. Yang membocorkan kan Allah. Karena percaya kepada kita. Kemudian kita menceritakan. Itu artinya kita membocorkan rahasia Allah, artinya kita telah berkhianat. Maka berkhianat kepada Allah, dia mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya tidak akan diberikan anugerah seperti itu lagi. Karena sudah membocorkan. Terputus sudah. Diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu sudah tidak amanah, tidak dipercaya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah seperti itu hanya diceritakan dari guru kepada murid-muridnya saja. Sehingga kemudian sampai kepada kita cerita-cerita seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih berapa? 5-7 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Apa contoh dari rahasia Allah yang tidak boleh, yang disampaikan kepada kita tapi tidak boleh diceritakan kepada orang lain? Itu seperti hal-hal yang tadi kami ceritakan. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, kemudian kita jadikan itu sebagai sebagai informasi umum kepada setiap orang. Itu tidak boleh. Tapi kepada orang-orang tertentu yang misalkan banyak orang mimpi tapi dia nggak paham mimpinya, boleh tidak dia menceritakan? Boleh, tapi cerita kepada orang yang dia percaya untuk dapat menjelaskan mimpi itu. Seperti saya sakit, misalkan ya, saya sakit gatel, penyakit kulit. Kira-kira saya konsultasinya ke siapa? Atau saya buka semuanya, tolong dong di sini ini saya punya penyakit kulit, obatnya apa gitu kan? Jadi tahu semua kan aib saya. Tapi saya konsultasinya ke siapa? Ke dokter spesialis kulit. Sama dengan itu. Maka rahasia-rahasia seperti tadi itu diceritakan kepada orang-orang tertentu yang bisa mengarahkan kita. Bisa mengarahkan kita, bukan dilarang total tidak, tapi dilarang untuk menceritakannya seolah-olah kita menceritakan saya punya keistimewaan loh, kamu harus hormat kepada saya. Nah, itu tidak boleh. Tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang tertentu tidak apa-apa. Tapi pastinya dirahasiakan. Kadang dinisbatkan kepada orang yang ambigu, tidak disebutkan namanya. Dan itu yang terjadi. Tapi juga ada orang-orang yang memang hal-hal seperti itu sudah nampak jelas, tidak bisa ditutupi. Itu ada. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan itu masih ada lah. Orang-orang yang seperti itu masih ada. Masih banyak. Dan bisa jadi Indonesia masih berjalan seperti ini karena banyaknya orang-orang soleh seperti itu yang tidak nampak. Tidak nampak, mereka masih mendoakan kita berjalannya kehidupan di sini. Kita masih akur dengan berbagai macam jenis. Coba kalau dilihat Indonesia, berapa suku kita? Berapa bahasa? Banyak sekali. Kalau kita lihat Arab, bahasanya satu. Tengkar terus. Maka itu anugerah Allah kepada Indonesia itu Masya Allah dalam hal seperti itu.
Apakah yang harus dirahasiakan hal tadi, tapi bukan berarti dirahasiakan sepenuhnya, tidak. Karena Rasulullah Hudzaifah, Rasulullah punya sahabat namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu Rasulullah selalu cerita kepada Hudzaifah tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi sahabatnya Rasulullah itu ada orang munafik dijamin oleh Allah di neraka. Itu Rasulullah melihat orangnya sudah tahu tandanya, nampak. Bagi sahabat yang lain tidak nampak. Tapi Rasulullah menceritakan semuanya ke Hudzaifah. Maka terkait orang munafik, semua Abu Bakar, Umar, Utsman nanyanya ke Hudzaifah. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu dipilih oleh Rasulullah, kamu ini, kamu ini, kamu ini, ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hal-hal seperti itu, itulah yang harus dirahasiakan, yang harus dirahasiakan dan tidak boleh disampaikan. Disampaikan hanya kepada orang-orang tertentu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.